masa tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Mongol di India, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Turki Utsmani di Turki. Yang pertama adalah kerajaan Mongol yang didirikan oleh Zahiruddin bin Muhammad bin Umar Sheikh, atau yang lebih dikenal dengan nama Babur. Babur adalah keturunan Timurlen dari ayahnya dan Hulagu Khan dari garis ibunya. Selama sekitar 2 abad, Kesultanan Mongol membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di timur, dataran tinggi Assam dan Bangladesh masa kini di timur, dataran tinggi Deccan di India Selatan. Masa kejayaan dinasti Mongol adalah saat dipimpin oleh Sultan Akbar. Sultan Akbar memiliki kebijakan diantaranya adalah menghapus jizyah bagi non-muslim, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat, melarang orang-orang kawin muda dan poligami, menghapus pajak-pajak pertanian terutama bagi petani-petani miskin sekalipun non-muslim, menghapus tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang, dan mengatur khitanan anak-anak. Sultan Akbar juga membagi wilayah dinasti Mongol menjadi 12 provinsi atau bisa disebut subah. Dalam bidang pertanian, wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam pargana. Pargana biasanya kita sebut dengan gapoktan. Setiap pargana petani dikepalai oleh seorang penjabat lokal yang dinamakan muqaddam atau patel, yang kedudukannya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Sejumlah pembayaran tertentu dibebankan ada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai. Besarnya beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam 10 tahun terakhir. Pajak tersebut dipungut oleh zamindar. Hasil pertaniannya adalah biji-bijian, padi, tebu, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan barat. Beberapa sebab kemunduran dinasti Mongol. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan antara keluarga. Yang kedua, pemberontakan oleh umat Hindu. Yang ketiga, serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Yang keempat, kelemahan ekonomi. Yang kelima adalah intervensi politik dan militer. Inilah beberapa peninggalan dari kerajaan Mongol di India, yaitu adanya Taj Mahal di Agra, Benteng Agra di Agra, Masjid Bardasi di Pakistan, dan Benteng Merah. Yang kedua adalah dinasti Safawi. Dinasti Safawi bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyeh. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Adin dari Ardabil yang berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Ardabil adalah sebuah kota bersejarah di Iran Utara. Salah satu warisan terbesarnya adalah kebangkitan Persia sebagai benteng ekonomi antara timur dan barat, pendiri negara yang efisien, dan birokrasi yang didasarkan oleh check and black, dan inovasi arsitektur dan seni. Selain itu, karena Safawiyah pula Syiah menyebar ke seluruhan Iran dan sekitarnya. Pada puncak kejayaan, kesenian dan arsitektur Persia berkembang pesat, dan contohnya adalah pembangunan alun-alun Nagzi Jahan di Isfahan. Safawiyeh turut berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mongol di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawiyeh merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat yang tidak lagi menggunakan jalur sutra tapi menggunakan jalur pelayaran. Sejak Turki menutup pelabuhan Konstantinopel atau Istanbul yang mengakibatkan munculnya penjelajahan samudra. Penutupan Konstantinopel secara tidak langsung memaksa Spanyol dan Portugis untuk melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Hingga muncullah tokoh seperti Vasco da Gama, Marco Polo, dan Columbus. Yang ketiga adalah dinasti Turki Utsmani. Pasca Kesultanan Rom yang dipimpin dinasti Saljuk bubar, wilayah Turki yang terpecah menjadi beberapa daerah merdeka dan pimpinannya disebut Gazi. Salah satu Gazi menjadi Kesultanan Turki. Khalifah Turki Utsmani berkuasa selama 625 tahun. Turki dipimpin oleh 38 khalifah. Dan Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah Turki Utsmani yang ke-10, membawa Turki pada zaman keemasan. Sebagai jasanya, Sulaiman I menghiasi interior Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Tersebut merupakan salah satu dari 23 pemberi hukum terbesar sepanjang sejarah di Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Lalu kehancuran Turki Utsmani karena beberapa sebab, diantaranya adalah terlibatnya banyak peperangan
yaitu peperangan Italia sama Turki. Yang kedua, gerakan nasionalis yang dipelopori Mustafa Kemal Atatürk. Kekhalifahan Utsmani dibubarkan pada tanggal 1 November 1922. Inilah beberapa peninggalan Kekhalifahan Turki Utsmani.